Mohon maaf ya, tidak ada jaminan istri ustadz itu sempurna. Betul? Jangankan istrinya, ustadznya juga belum tentu sempurna. Misalnya mohon maaf, ustadz itu suci, jangan. Ustadz juga. Makanya teteh, jangan teteh yang nasehatin. Kalau teteh yang nasehatin berantem. Betul nggak? Nanti ibu mertua bilang sama suami teteh, tuh istri kamu tuh, istri kamu tuh. Assalamualaikum sahabat Ahilman. Menasihati orang lain mungkin mudah, tapi bagaimana jika orang yang hobi bergosip adalah mertua kita sendiri, atau bahkan istri dari seorang ustadz? Tentu ada rasa tidak enak, takut dianggap sok pintar, atau khawatir hubungan jadi renggang. Padahal, kita ingin mereka berhenti dari kebiasaan buruk tersebut. Ustadz Hilman Fauzi memberikan solusi elegan tentang bagaimana cara menasihati orang terdekat tanpa harus merusak hubungan silaturahim. Mari kita simak nasihat bijak ini agar kita bisa saling mengajak dalam kebaikan dengan cara yang santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iis dari Majelis Taklim Al-Amanah As-Sofiah Bandung. Iya. Izin bertanya ya. Gini ceritanya, kan saya itu punya teman. Istrinya teh, maksudnya suaminya teh seorang ustad. Nah ini teh ibu lagi ngomongin temennya kan ini. Tapi nanya ini mah nanya ini mah. Nanya bukan ngomongin teman bukan. Nanya kan. Ingin bantu temennya untuk pertanyaan ini kali. Iya. Contoh ini mah ya. Teman saya tuh kalau berkumpul, kalau ada majelis taklim kayak gitu tuh suka bergosip. Temen ibu ini. Sementara kan dia tuh Ibu mah enggak kan? Oh, enggak. Tapi ini lagi ngomongin temennya Iya, kan? betul. Nah, Teman ibu ini sebutannya inisialnya I, belakangnya Is kan? enggak Iya. juga. Nah, sementara kan dia tuh suaminya tuh seorang ustadz ya Pak ya. Nah, ya. Kisah itu jadi asa kesel, jadi gemes gitu. Mau ngebilang ke suaminya tapi takut gimana gitu. Nah, gimana baiknya buat biar si istrinya teh nggak kayak gitu. Sementara kan ngedidik jamaahnya bisa, masa ke istrinya sendiri nggak bisa Ya, gitu. Ya, itu. Nah, Terima kasih ya. salah satu Assalamualaikum. bahan tuh materi gosip tuh. Bunda, mohon maaf ya, tidak ada jaminan istri ustadz itu sempurna. Betul? Jangankan istrinya, ustadznya juga belum tentu sempurna. Betul? Maka jangan pernah bilang bahwa misalnya mohon maaf ustadz itu suci, jangan. Ustadz juga pasti ada dosa, ada salah, betul? Iya apa iya? Makanya Bunda kalau melihat ada pasangan public figure yang mungkin ada kurangnya, ada nggak bagusnya, jangan nyalahin ustadz. Misalnya mohon maaf ada bagian keluarga kami misalnya yang kurang pas perilakunya, jangan nyalahin ustadznya. Ustadz ngomong kayak bener aja, nasehatin jamaah, jangan. Boleh jadi ustadznya mah udah menyampaikan yang baik, betul? Itu mah karakter pasangannya saja yang begitu. Jelas atau tidak? Poinnya adalah mulai hari ini gak usahlah sibuk dengan aib orang lain. Betul? Dan kita tuh kebiasaan ya, yang terkenal ustadznya, misal yang dicari kesalahan siapa? Pasangannya, keluarganya, betul? Sok, Bunda pasti kepo siapa istri Ahilman. Pasti pengen tahu, betul? Siapa ya istrinya? Dasar gak pernah kelihatan. Sok, Bunda lihat di sosmed banyak orang yang mencari istri Ustadz Hilman. Saya bersyukur dan beruntung istri saya termasuk istri yang gak suka main sosmed, gak suka foto-foto. Jadi nggak bisa ngecek ya. Jadi nggak bisa ngecek saya di mana. Enggak. Jadi pada akhirnya kita mah lebih fokus aja dengan apa yang kita hadirkan, betul?
Sok mulai hari ini jangan sibuk dengan aib orang lain, karena sesungguhnya aib kita juga lebih banyak dibanding aib orang lain. Setuju? Tepuk tangan dulu atuh buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hop, harus tenang, nggak boleh gini. Ya, nggak boleh, harus tenang ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Desi dari Desi. Majelis Talim Al-Huda Sadang Purwakarta. Iya, Sadang Purwakarta. Ya. Aku mau kasih pantun dulu, boleh nggak? Boleh dong. Cakep. Jalan-jalan ke daerah Sleman, Cakep. memakai jubah berwarna navy. Cakep. Alhamdulillah ketemu Ahilman di jalan dakwah BTV. Satu lagi dong, satu lagi. Ikan hiu, ikan betutu, Cakep. bersama Kang Bedu yang lucu. Saya mau bertanya. Iya teh, silakan. Jadi hubungan Nanya saya, boleh, tapi jangan menggoda gitu ya. Biasa aja. Saya mau bertanya jadi gitu. hubungan saya sama ibu mertua saya itu sangat dekat. Tapi dekatnya itu karena kita sama-sama suka gosip. Astagfirullahaladzim. Kesukaan itu sesuatu yang positif, hobi itu yang produktif, yang menghasilkan. Hobiku gosip. Emang sih deket sama mertua tapi deket sama neraka. Silakan pertanyaannya. Jadi saya itu kepengen tobat gitu, Ustadz. Tapi gimana caranya untuk mengajak mertua saya agar ikut tobat gitu? Saya takutnya disangka so pinter gitu. Terus saya juga takut jadi mertua saya jaga jarak sama saya, renggang hubungannya sama saya karena saya udah nggak asik lagi diajak gibah gitu, Ustadz. Misalkan aku mertua kamu nih, Des, bagaimana cara kamu menghentikannya ya? Iya. Des, tahu nggak? Si ibu itu sekarang malah ikut gosip, dibertiin dong. Iya. Takut disangka so pinter, makanya nanya sama gitu. Nah, pakai cara kamu, kira-kira gimana cara bertiinnya? Kalau Ayo. lagi kayak gitu Iya. sebelum tobat, Iya, sebelum tobat. iya. Apa mah gitu. Kalau sebelum tobat, karena sama-sama suka kan. Sama-sama suka. Iya. Tolong di rukyah lah. Kira-kira. Itu aja ya Tades ya. Baik, masya Allah. Makasih, Bunda. Satu sisi kita tahu salah, betul? Tapi sisi lain ini yang ngajak mertua. Ini mertua. Astagfirullahaladzim. Ini mertuanya ngaku ngomongin apa aja biasanya. Enggak. Iya. Ya Allah, sikapnya dua-duanya harus tobat, betul? Mertuanya harus tobat, mantunya harus taubat, harus berani meninggalkan dosa dan maksiat, betul? Tapi kan udah susah, udah mendarah daging. Pelan-pelan, gimana caranya? Pelan-pelan. Dan ingat ya, sebenarnya cara terbaik agar kita nggak gibah itu tempatkan orang yang kita gibahi di dalam diri kita. Saya ulangi, tempatkan orang yang kita gibahi itu dalam diri kita. Kalau kita digibahin, kira-kira kita sakit hati atau tidak? Kira-kira kita kesel atau tidak? Sama kayak begitu. Artinya Kalau ada kita orang posisikan yang diri kita sebagai orang yang digibahi gitu ya. betul, posisikan. Nah, itu akan pelan-pelan juga membiasakan kita untuk meninggalkan yang tidak baik. Nah, sekarang AA gimana?
Kita tuh yang nggak mau gibah, cuman ibu mertua saya emang hobinya gibah. Dan kalau saya nggak ladenin, saya khawatirnya menyinggung ibu mertua saya, betul? Berarti tugas kita menghindar. Kalau nggak bisa menjawab, menghindar. Tapi kalau mertuanya ngikutin terus, gimana? Mah. Gimana ayo? Nah, kalau ibu mertuanya terus ngikutin, berarti harus ada penghalang, betul? Dan mohon maaf, kadang nasehatin orang yang lebih tua itu nggak bisa sama kita, betul nggak? Kadang kita harus pinjam lisan orang lain untuk menasehati orang tua kita. Makanya teteh, jangan teteh yang nasehatin. Kalau teteh yang nasehatin berantem. Betul nggak? Nanti ibu mertua bilang sama suami teteh, tuh istri kamu tuh nggak mau dengerin ibu tuh, betul? Nanti suami malah jadi benci ke teteh, berantem aja. Terus gimana? Ya udah, pinjam lisan orang lain. Sekarang banyak ustad-ustad, ada video-video pendek, kasih ke ibu, bu, dengerin bu, dengerin gitu. Insya Allah itu lebih bijak untuk menasehati ibu mertua kita. Insya Allah. Tepuk tangan dong buat yang bertanya teteh. Ya. Dan juga sudah mulai bagaimana cara kita menghindari gibah juga udah harus dimulai kurang-kurangin follow akun gosip ya Bu ya. Bunda, ada 3. Ada berapa? 3. Ada 3 bekal yang harus kita miliki untuk menghindari gibah. Yang pertama bekalnya adalah iman. Apa? Iman. Ibu sayang, bunda sayang, pemirsa, tanamkan di hati kita bahwa gibah ini perkara yang diharamkan oleh Allah. Betul? Berarti saat kita menghindari gibah karena kita takut sama Allah, karena kita takut dengan siksanya Allah. Betul? Kalau ngikutin nafsu, gibah itu asik. Betul nggak? Kalau ngikutin maunya kita, gibah itu menyenangkan. Betul? Ngomongin orang, nyari kesalahan orang, betul? Jatuhin orang, seneng nggak? Asyik nggak? Makanya mohon maaf, kenapa yang asik-asik itu? Tapi kalau kita punya iman, insya Allah seasik apapun, seenak apapun kita tinggalkan, karena kita patuh kepada siapa? Takut kepada siapa? Berarti bekal yang pertama apa? Iman. Kuatkan imannya, teguhkan imannya. Orang yang kita gibahi mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu tidak? Orang yang kita gibahi mungkin gak melihat, Allah melihat tidak? Orang yang kita gibahi mungkin tidak mendengar, Allah mendengar tidak? Allah mencatat semua perbuatan kita, dan mohon maaf, disembunyikan serapih apapun Allah tahu, dan Allah akan membalas dosa gibah kita. Nauzubillahi min zalik. Yang kedua, bekalnya adalah ilmu. Apa? Ilmu. Makanya bunda sayang, sibukin dengan ilmu. Apalagi yang namanya perempuan, dengan izin Allah, sibukin dengan ilmu. Insya Allah. Sibukin diri dengan ilmu, insya Allah. Sibukin diri dengan Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka hatinya disibukkan dengan perasaan-perasaan. Betul? Mohon maaf. Kalau nggak dengan ilmu, ibu ketemu sama teman yang kurang baik, ngomongin orang. Betul? Ibu jalan-jalan sama orang,
Pas jalan-jalan ngeliatin, pasti diomongin, betul? Ada yang kurang diomongin, betul? Makanya ini majelis ilmu, majelis taklim, datang ngaji, nonton Ahilman di mana? Limit TV. Nonton Ahilman di HP, dengerin tausiahnya. Kita tuh pengen nambah ilmu, pengen ngurang-ngurangin yang tidak bermanfaat, betul? Makanya Bunda senang nggak datang ke majelis ilmu? Senang nggak ke majelis taklim? Tapi ingat, pas datang ke majelis taklim juga jangan gibah. Makanya mohon maaf, AA sering dikomplain sama suami-suami Bunda teh. Kenapa? Itu istri aku teh ngefans banget sama Ustadz Hilman teh. Kemana-mana datang istri saya mengaji. Saya bilang, atuh bagus ayah kalau begitu. Bagus. Tapi yang saya lihat, istri saya mengaji teh nggak nambah ilmu. Terus cuma nambah seragam katanya. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Saya bilang, atuh ayah nggak apa-apa nambah seragam juga. Nambah seragam nggak apa-apa, tapi berpengaruh. Jadi nambah hutang. Karena cicilan seragamnya. Ayo ibu, bekal yang kedua apa? Ilmu. Yang pertama iman. Yang kedua yang ketiga, agar kita menghindari ghibah, bekalnya harus punya sahabat yang soleh. Betul? Harus punya lingkungan yang baik, betul? Makanya izin yang hadir di sini ini semua bersahabat, betul? Kalau sudah menemukan sahabat yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Susah jadi teman yang baik itu. Susah nggak? Bahkan yang Ahilman perhatikan, biasanya semakin Bunda berusia, teman itu makin dikit. Betul? Kenapa temannya pengen dikit aja? Iya, bukan gak mau banyak teman, gak mau banyak drama aja dalam hidup. Betul? Gak apa-apa teman kita dikit tapi baik, betul? Daripada teman banyak suka gibah. Nauzubillahimin. Sama kata tuh Ahilman. Menasihati orang yang lebih tua atau orang yang kita segani memang butuh strategi dan kelembutan hati. Menggunakan lisan orang lain, seperti mengirimkan video kajian atau artikel dakwah, seringkali menjadi cara yang jauh lebih efektif dan tidak konfrontatif. Semoga kita semua dimampukan untuk terus saling mengingatkan dalam kebaikan dengan cara yang diridhoi Allah. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, klik like dan bagikan kepada orang-orang tersayang, agar kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik bersama-sama. Terima kasih sudah terus belajar bersama sahabat Ahilman.